Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan bulat. Baik, perhatikan penjelasan Bu Guru. Bilangan bulat terdiri dari dua jenis, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang mana yang termasuk bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan di sebelah kanan bilangan 0. Ya, jadi yang berada di sebelah kanan bilangan 0, yaitu angka 1 dan seterusnya ke kanan, itu disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Di sini kita bisa membandingkan sebuah bilangan. Baik, Ibu berikan contohnya. Bilangan 3 dengan bilangan negatif 3, manakah yang lebih besar? Kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Bilangan 3 berada di sebelah kanan angka 0. Ini bilangan 3. Sedangkan bilangan negatif 3, kita lihat, ini ada di sebelah kiri 0. Maka dapat disimpulkan bahwa angka 3, bilangan 3 lebih besar dari bilangan negatif 3. Ini adalah kita akan membandingkan bilangan negatif 1 dengan bilangan negatif 5. Ya, negatif 1 dengan negatif 5. Kita lihat posisi bilangan negatif 1. Bilangan negatif 1 ada di sebelah sini, terus bilangan negatif 5 ada di sebelah sini. Bu, sama-sama negatif. Berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar tetap bilangan yang berada di sebelah kanan. Jadi, bilangan negatif 1 itu lebih besar dari bilangan negatif 5. Anak-anak, demikianlah yang disebut dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Baik, kita lanjutkan kepada operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat adalah kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, Bu Guru akan berikan kata kunci untuk operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan. Inilah kuncinya. Kunci dari operasi penjumlahan dan pengurangan, perhatikan ya. Ketika bilangannya positif, maka kita melangkah maju ke kanan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika bilangannya negatif, ya, kita mundur. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bilangannya, kita lihat bilangannya. Bagaimana kalau operasinya menjumlah? Kalau operasinya menjumlah, kita lakukan searah dengan bilangan tersebut. Ya, ketika pengurangan, maka kita berlawanan arah. Baik, kita akan coba dengan memberikan sebuah contoh. Contoh yang pertama adalah penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Perhatikan angka di depan. Kita akan menjumlahkan bilangan 4 ditambah 2. Bagaimana kita membuatnya di garis bilangan ini? Baik, demikian. Angka 4 itu bilangan positif, berarti kita melangkahnya ke kanan. Ya. Berapa langkah? 4 langkah dari 0. Baik. Nah, kita lihat ini angka 0, 4 langkah berarti 1, 2, 3, 4. Posisinya ada di sini. Nah, posisinya kita di angka 4 demikian. Ya, kita melangkah maju. Lalu kemudian ditambah. Ketika ditambah, posisi kita tidak berubah menjadi berbalik
arah, tetapi posisinya tetap di seperti ini. Berapa ditambahnya? Ditambah positif 2. Tadi disampaikan bahwa kalau positif 2 berarti maju. Kita maju 2 langkah dari angka 4. Ya. Berarti 4 ditambah 2 adalah, ya betul, 4 ditambah 2 adalah 6. Contoh yang kedua adalah kita akan menjumlahkan 3 ditambah negatif 5. Bagaimana membuatnya di sebuah garis bilangan? Baik, perhatikan. 3 adalah angka positif, berarti kita bergerak dari angka 0 maju sebanyak 3 langkah. Oke, 0, 1, 2, 3. Berarti adanya di sini. Oke, nah dari titik 3 ya, ditambah berarti posisi kita tetap menghadap ke sana. Ya. Ditambah berapa? Ditambah negatif 5. Ingat, tadi kalau negatif maka kita berjalan mundur, ya, mundur. Kita tetap menghadap ke sana, tetapi kita mundur sebanyak 5 langkah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di angka sini. Nah, baik. 3 ditambah negatif 5, kita maju 3 langkah. Karena ditambah, kita tidak berbalik arah, arahnya tetap. Tetapi karena negatif 5, maka kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah dari angka 3 itu menunjukkan angka negatif 2. Berarti 3 ditambah negatif 5 adalah hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Demikian untuk penjumlahan positif dengan negatif. Yang ketiga adalah bilangan negatif ditambah positif. Di sini Ibu berikan contoh bilangan negatif 5 ditambah 8. Baik, kita bergerak tetap dari 0 ya. 0 dan kita menghadapnya tetap ke kanan. Karena bilangannya negatif 5, maka kita mundur 5 langkah dari 0. Perhatikan, 5 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Baik. Bu Guru berikan tanda. Nah, setelah itu posisi kita kan mundur. Mundur 5 langkah, tetapi kita tetap menghadap ke kanan. Karena tandanya positif. Ya, tandanya ditambah. Ya. Tandanya ditambah, maka kita tetap menghadap ke kanan dan ditambahnya 8. Kalau 8 itu bilangan positif, maka kita maju 8 langkah dari angka negatif 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di angka 3. Baik, berhenti di angka 3. Ya. Maka negatif 5 ditambah 8 adalah hasilnya berapa? Hasilnya 3. Anak-anak, contoh yang berikutnya kita akan menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan negatif juga. Perhatikan di depan, negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti kita berjalan mundur, ya. Mundur berapa langkah? Sip, betul. Mundur 2 langkah dari angka 0. Ya, 2 langkah, 1, 2. Di sini posisi kita. Nah, kita tetap menghadap ke sana karena tanda operasi hitungnya adalah tanda operasinya penjumlahan. Jadi kita tetap menghadap ke sana. Nah, kemudian angka berikutnya adalah negatif 3. Berarti kita mundur lagi 3 langkah. Oke, dari angka negatif 2 kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di angka negatif
5. Maka negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Demikianlah operasi penjumlahan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada operasi pengurangan. Nah, Bu Guru berikan contoh satu persatu ya. Kita sekarang akan mengurangi bilangan positif dengan bilangan positif. Di sini ada angka 3 dikurang 5. Baik, kita coba ya. Angka 3. 3 itu berarti kita, karena positif ya, kita tetap menghadap ke kanan, maka kita melangkah 3 kali, 3 langkah ke kanan. Dari 0 ya. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 3. Nah, setelah kita berhenti di angka 3, ya, tandanya adalah dikurangi. Dikurangi berarti kita berbalik arah. Oke, kita berbalik arah. Sip. Ya, kita berbalik arah dan langkahnya adalah 5 langkah. 5 langkah ini bilangan positif, maka langkahnya maju ke depan 5 langkah dari angka 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka negatif 2. Jadi 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Demikian. Nah, bagaimana jika bilangan positif dikurangi bilangan negatif seperti pada contoh berikut ini? Bilangan positif 4 dikurangi negatif 3. Bagaimana caranya? Yuk kita lakukan. Bilangan 4, oke, positif. Kembali lagi Bu Guru sampaikan, bilangan positif berarti kita maju ke kanan. Berapa langkah? Sip, 4 langkah. Oke, 4 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4. Di angka 4 ya. Right, demikian. Nah, kita sudah 4 langkah ke kanan, ya. Kemudian ini operasinya pengurangan. Pengurangan berarti kita balik arah. Set, balik arah ya. Dan balik arah ke kiri. Perhatikan dengan baik. Sudah selesai sampai di sini, kita sudah balik arah. Bilangan berikutnya adalah negatif 3. Ketika bilangan negatif, kita maju atau mundur? Bagus. Ketika negatif, maka kita mundur. Mundur ke sana ya. Mundur ke sana. Berapa langkah? 3 langkah mundur. 1, 2, 3. Berarti dari angka 4 kita ke arah sini. Mundur ya. Mundurnya 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi ke sini. Baik. Berhenti di angka 7 ya. Bu Guru ulangi lagi supaya bisa dipahami. Dari angka 0 ya, kita melangkah 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Karena dikurangi, kita balik arah. Nah, balik arah dan kita mundur 3 langkah karena bilangannya negatif 3. Arahnya tetap ke sana berarti kan? 1, 2, 3. Berhenti di angka 7. Maka 4 dikurang negatif 3 hasilnya 7. Paham? Sip. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengurangkan bilangan negatif dengan positif. Perhatikan contohnya ya. Negatif 1 ya, dikurang 6. 6-nya positif ya. Ini tanda operasi bilangannya ya. Negatif 1 dikurang 6. Oke, lihat garis bilangannya. Kita akan lakukan pengurangan untuk bilangan ini. Negatif 1 berarti dari 0 kita mundur berapa? Sip, 1 langkah.
mundur 1 langkah. Ya, 1 langkah ke belakang. Lalu dikurangi berarti kita kemana? Kita balik arah. Oke, sudah balik arah. Angka berikutnya adalah 6. 6-nya positif, berarti kita maju 6 langkah. Majunya kemana? Ke arah sana. Ya. Kalau dalam garis bilangan kita berarti berangkatnya ke sana. Berapa langkah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 7. Sip. Demikian, maka negatif 1 dikurang 6 hasilnya berapa? Hasilnya negatif 7. Demikian contoh yang dapat Ibu berikan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Semoga bisa dipahami. Selamat bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.